Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah bisa bermuajah lagi. Mudah-mudahan pertemuan semacam ini bisa kita laksanakan secara rutin dan kontinu, sehingga insya Allah keimanan kita semakin kuat. Insya Allah semangat Islam kita juga semakin baik, dan insya Allah banyak nilai manfaat yang bisa kita dapatkan melalui silaturahim kita, melalui kajian malam Selasa sebagaimana yang kita awali pada malam hari ini. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Langsung saja kita masuk pada bab yang ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab tilalah ala khairin wa du'ai ila huda aw dhalalah. Bab menunjukkan kepada kebaikan dan menyeru kepada petunjuk atau kesesatan. Imam An-Nawawi mengawali dalam pembahasan maudhu' atau tema ini, beliau menukil beberapa ayat Al-Quran, di antaranya perlu saya bacakan di dalam surat Al-Qasas ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wad'u ila rabbik, dan serulah kepada jalan Tuhanmu. Wa qala ta'ala, kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dalam surat An-Nahl ayat 126. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kemudian beliau juga menukil dalam ayat surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah dalam atau pada kebaikan dan takwa. Kemudian beliau juga menukil ayat surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaknya ada di antara kalian satu umat yang menyeru kepada kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Dari beberapa ayat yang tadi dibacakan, itu kita mendapatkan beberapa pelajaran. Seperti tadi dalam surat Al-Qasas ayat 87, ya, wad'u ila rabbik, dan serulah ke jalan Tuhanmu. Jadi al-abdu ma'murun bid-da'wah ilal khair bi qaulin aw fi'lin aw khuluqin hasan. Jadi seorang hamba itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada kebaikan, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun dengan akhlak yang baik. Jadi wad'u ila rabbik, serulah ke jalan Tuhanmu. Jadi berdakwah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan juga melalui
hal atau melalui khuluqin hasan, melalui akhlak yang baik. Jadi ada ad-da'wah bil lisan, ada ad-da'wah bil hal. Dakwah dengan lisan dan dakwah dengan perbuatan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah al-ilmu matlubun minad da'iyah li'annal amira an-nahi la budda an yakuna aliman bima yad'u ilaih. Bahwa ilmu itu dituntut bagi dai, bagi seorang penyeru juru dakwah itu ya dituntut untuk memiliki ilmu. Kenapa? Li'annal amira an-nahi la budda ayakuna aliman. Karena bagi orang yang memerintah dan yang melarang itu ya, tidak boleh tidak, pastilah dia harus alim, harus berilmu. Bima yad'u ilahi, terhadap materi yang ia seru ya, harus menguasai ilmu tentang yang diserukan ya. Intinya kalau kita menyeru kepada Allah berarti kita menyuruh manusia kepada Islam. Ya, berarti kita harus memiliki ilmu tentang Islam. Menyuruh kepada Allah berarti kita harus mempunyai ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Ya. Mengenal Rasul, ma'rifatul Rasul ya, mengenal Quran dan seterusnya. Yang jelas ya, secara garis besarnya adalah mengenal Islam. Karena yang kita seru kepada manusia itu adalah al-Islam. Berarti ya mau tidak mau seorang dai dia harus memahami Islam. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari beberapa ayat di atas adalah bahwa al-hathu ala istikhdamil hikmah wal mau'idah al-hasanah fi da'watin nas. Bahwasanya mendorong ya, di ayat di atas juga memberikan motivasi dan dorongan untuk mempergunakan hikmah dan nasihat yang baik di dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah itu hendaknya kita mempergunakan al-hikmah wal mau'idah al-hasanah, hikmah dan nasihat yang baik. Jadi kita berdakwah itu ya harus dengan hikmah, dengan cara yang bijak, ya, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling tepat. Ya. Jadi mana hikmah ini sangat luas. Ya. Kalau di dalam Al-Quran kata-kata hikmah disandingkan dengan kata-kata Alkitab, ya. Alkitab bahwa hikmah, ya. Maka hikmah itu berarti as-sunnah. Tapi hikmah di sini adalah hikmah yang merupakan ya, metodologi di dalam berdakwah. Jadi ketika berdakwah hendaknya dengan bil hikmah, dengan hikmah, dengan cara yang terbaik, dengan metodologi yang terbaik, dengan yang cara yang paling bijak, dengan cara yang paling bijak. Tentunya bisa juga dengan mengambil tema-tema yang tepat sesuai dengan objek dakwah, gitu. Dengan bahasa yang tepat sesuai dengan objek dakwah. Dengan situasi dan kondisi yang ada, tentunya juga dalam memberikan materi, ya materi yang disampaikan juga tepat, kemudian cara menyampaikannya juga tepat, itu bil hikmah wal mau'idah hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Karena dakwah ini berisi kebaikan dan juga mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu ditempuh dan dilakukan juga secara yang terbaik, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang paling pas ya. Kemudian beberapa ayat tadi juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada umat ini, wasiatullah li hadhil ummah an takuna fiha at-taifah al-amirah bil ma'ruf an-nahiyah 'anil munkar fa hadza min amaratil falah. Allah memberikan wasiat kepada umat ini hendaknya ada di tengah-tengah umat orang yang memerintah kepada yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar. Dan ini merupakan tanda-tanda kemenangan ya, tanda-tanda dari keberuntungan. Jadi dakwah itu memang satu yang niscaya harus dijalani oleh umat Islam. Jadi di tengah-tengah umat Islam dakwah harus berjalan. Bahkan harus ada di tengah-tengah umat sekelompok orang yang bekerja berdakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena tanpa dakwah, tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, umat dalam kondisi bahaya dan terancam. Kenapa? Karena dakwah ini ibarat midhallah. Dakwah ini ibarat midhallah, ibarat payung. Payung yang memayungi umat. Apa itu fungsi payung dan manfaatnya payung? Ya, melindungi. Kalau rumah itu atap. Atap itu fungsinya ya untuk melindungi rumah dari hujan, dari panas matahari, dan dari segala yang bisa membahayakan isi rumah. Betapa bahayanya ketika rumah tidak punya atap. Betul nggak? Kalau rumah itu tidak punya atap, sehebat apapun, semewah apapun rumah itu, pasti rumah itu akan mudah rusak. Seluruh perabotan rumah tangganya juga akan rusak. Rusak karena kehujanan, rusak karena kepanasan, rusak karena banyak pasir dan debu yang masuk, sehingga kurang dari setahun kayaknya jendelanya pada keropos gitu kan. Iya kan? Lemari-lemarinya rusak semuanya gitu kan. Itu ibaratnya kalau dakwah tidak dijalankan, maka umat dalam keadaan bahaya. Bagaimana dakwah bisa berhenti sementara setan tidak pernah berhenti berdakwah. Setan tidak pernah berhenti untuk mengelabui kita. Saudara kaum muslimin wal muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada hadis yang pertama dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis ya memberikan kepada kita memberikan kabar kepada kita, memberikan berita kepada kita, karena ini menggunakan kalimatnya kalimat berita. Man dalla ala khairin, kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Ini luar biasa. Jadi ad-dakwah ya, bahwa dakwah itu mempunyai fadilah yang luar biasa. Jadi kalau kita mau berdakwah ya, memberikan bimbingan kepada orang lain supaya dia mengenal kebaikan, mengenal kebenaran, memahami kebenaran, kemudian mengamalkan kebenaran dan kebaikan itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa, mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu pahalanya orang yang mengamalkan ya, dari ajaran yang kita berikan, ya, itu akan Allah berikan kepada kita. Jadi misal kita mengajarkan orang tentang membaca Al-Quran sampai dia bisa baca Al-Quran, ya, diberi motivasi bagaimana fadilahnya baca Quran, manfaatnya baca Quran, kemudian orang itu mengamalkan ya apa yang sudah kita ajarkan, maka insya Allah selama orang itu mengamalkan, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan pahalanya. Ini kan
investasi yang luar biasa. Ya, investasi yang luar biasa. Sehingga kalau kita ya banyak memberikan bimbingan kepada orang lain, maka insya Allah kita berarti banyak berinvestasi di dalam kehidupan. Ini yang dinamakan sebagai amal jariyah. Ini yang dinamakan sebagai amal jariyah. Ini kan keuntungan yang luar biasa. Bagaimana kita tidak tertarik sementara yang berbicara adalah Rasulullah SAW. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau kalau ngomong itu tidak ngawur, tapi beliau bicara itu atas landasan wahyu. Beliau adalah orang yang ya paling jujur, orang yang diberi amanat oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin umat manusia, bahkan sayyidul mursalin, orang yang terbaik, ya. Orang yang terpilih untuk memimpin umat manusia, ya, tentulah ucapannya juga adalah ucapan yang terbaik, ya. Sabda-sabdanya tentu sabda-sabda yang terbaik, ajaran-ajaran juga ajaran yang terbaik. Makanya, ya, kita akan merugi kalau kita tidak terlibat di dalam amal dakwah. Sehingga mau tidak mau kita memang harus terlibat di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut mempromosikan Islam, ya. Ikut menyebarkan Islam, ya. Berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyeru kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Rawahu Muslim, hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini juga menguatkan dari hadis yang pertama bahwa ad-da'watu ilal huda au ad-da'watu ilad dhalalah qad takunu bil qawli atau bil fi'li. Jadi mengajak kepada petunjuk atau mengajak kepada kesesatan itu kan kadang-kala dengan melalui lisan, ya, dengan melalui ucapan. Ada juga kadang-kala dengan melalui perbuatan. Ajakan kepada kebaikan itu bisa dilakukan melalui lisan atau melalui perbuatan. Mengajak kebaikan melalui lisan, misalnya lewat mau'idhah hasanah, lewat tausiah, lewat nasihat, lewat khutbah, ya kan? Dan lain sebagainya, itu dengan lisan. Tapi ada juga yang dengan perbuatan. Seperti apa? Ya, mengajarkan tentang kebaikan, ya. Mengajarkan bagaimana cara berinfak, mengajarkan bagaimana cara melaksanakan sholat yang baik, ya, di hadapan anak kita, ya. Mengajarkan orang tentang nilai-nilai Islam melalui perbuatan, ya. Biasanya orang akan melihat apa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita sebagai penyeru dakwah, maka perbuatan kita juga akan disorot. Sehingga kita sebagai kaum muslimin juga adalah sebenarnya sebagai penyeru dakwah kepada orang lain, terutama adalah kepada orang-orang yang non muslim, sehingga perilaku kita juga akan mereka sorot. Insya Allah kalau kita memiliki perilaku yang baik, akhlak yang baik, ya, ketika berinteraksi dengan mereka, ya, misalnya di dalam bermuamalah, ya,
di dalam bergaul dengan mereka, kita dengan akhlak yang baik yang diajarkan dengan oleh Islam, insya Allah ini juga adalah bagian dari dakwah bil hal, ya, dakwah melalui perbuatan. Karena bisa jadi seseorang itu tertarik untuk mendalami Islam, tertarik untuk mempelajari Islam setelah berinteraksi dengan kita, ya kan? Setelah bergaul dengan kita, dia tertarik dengan Islam, dia belajar Islam, dan akhirnya insya Allah masuk Islam. Itu dakwah dengan perbuatan. Ya, demikian pula sebaliknya, dakwah atau menyeru kepada kesesatan itu juga kadang dengan perkataan, kadang juga dengan perbuatan, melalui propaganda kata-kata, ya kan? Bahkan melalui tulisan juga, ya. Ada juga melalui perbuatan. Melalui perbuatannya lewat apa? Ya bisa aja lewat sinetron, betul nggak? Bisa saja lewat konser-konser, ya kan? Bisa juga lewat drama atau lewat iklan-iklan, ya kan? Ya itu kadang-kadang ya dakwah kepada kesesatan dilakukan seperti itu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Makanya di sini disebutkan bahwa innal mutasabbib bisyai' kal mubashirillah. Walihada kana man da'a ila khairin aw syarrin lahu mithlu ajrin aw usrin aw usri man fa'alahu. Jadi penyebab dan pelaku, ya. Jadi penyebab dan pelaku ya baik, ya, untuk yang menyeru kepada kebaikan atau keburukan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala atau dosa dari orang yang mengikutinya. Jadi baik penyebabnya maupun pelakunya, dua-duanya itu mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa, tergantung. Misalnya kayak Qabil, ya, dari keturunan Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah orang pertama yang membunuh, ya. Dia adalah orang yang paling pertama melakukan praktek pembunuhan. Kemudian perbuatan dia itu diikuti oleh, ya, generasi berikutnya. Maka dia, ya, selama perbuatannya diikuti, dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab, ya. Penyebab apa? Penyebab orang melakukan pembunuhan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian juga kita bisa mendapat pelajaran dari hadis tadi bahwa al-ihtimam bidakwah ilal khairi wal islah, perhatian terhadap dakwah kepada kebaikan dan kepada perbaikan, dan perhatian terhadap dakwah, ya, terhadap an-nahyi anil syarri wal fasad, terhadap keburukan dan kerusakan. Jadi perhatian, ya. Jadi hadis tadi memberikan kita, ya, agar kita memperhatikan akan hal ini, ya, dengan adanya aktivitas dakwah kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan kerusakan. Dan amaliyah ini adalah amaliyah yang harus diamalkan dan harus dihadirkan, ya, karena nilai pahalanya sangat besar. Di samping juga akan menjadikan kehidupan lebih kondusif. Kalau dakwah ini dijalankan, insya Allah kehidupan lebih kondusif. Tapi kalau dakwah tidak dijalankan, maka kondisi masyarakat dalam keadaan bahaya. Kenapa? Bisa jadi hari ini kondisi kita umat ini dalam keadaan baik, tapi ketika dakwah tidak dijalankan, tahun depan akan lebih buruk lagi. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai sifat suka berubah-ubah. Karena yang namanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau nggak dicas terus, kalau nggak dimotivasi terus, kalau nggak diingatkan terus, bisa gampang menyimpang. Betapa rusaknya manusia ketika dakwah ini nggak dijalankan. Betapa rusaknya masyarakat
ketika anggota masyarakatnya cuek dan tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Malapetaka yang terjadi. Bahkan ketika dakwah tidak dijalankan, amar ma'ruf tidak dijalankan, amar ma'ruf nahi mungkar enggak dijalankan, siap saja Allah murka dengan kita. Ya kan? Allah akan murka dengan kita. Sebagai umat-umat terdahulu juga mereka dilaknat oleh Allah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua hadis yang mempunyai konten yang sangat luar biasa yang patut kita jadikan sebagai pedoman dan sebagai petunjuk bagi kita, dan hendaknya kita juga jadi lebih terdorong dan tertarik, termotivasi lagi agar kita ya bisa terlibat di dalam amal-amal dakwah. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita dengan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ya, ketika kita memahami satu ayat, dua ayat, sampaikan kepada orang lain. Ketika kita memahami satu, dua hadis, sampaikan kepada orang lain. Yang penting kita semuanya harus terlibat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi terhadap saudara kita, keluarga kita, ya anak istri kita. Jangan sampai kita diam, cuek. Karena diam dan cueknya kita sebenarnya dalam Islam itu adalah merupakan satu keburukan. Bahkan itu merupakan satu kejahatan. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diam saja, berarti kita membiarkan kemungkaran merajalela. Kalau kita diam saja, berarti membiarkan orang lain dalam kesesatan, dalam kerusakan. Dan ini merupakan satu ya dosa, ya. Bahkan merupakan satu kezaliman. Kalau kita tidak ya mau beramar ma'ruf nahi mungkar, cuek melihat kondisi yang ada, tidak melakukan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Dua hadis yang memberikan inspirasi kepada kita dan insya Allah ya, memberikan kepada kita cas ya, dan motivasi agar kita semuanya terlibat di dalam amal-amal dakwah, membantu para dai yang bekerja berdakwah ilallah ya. Dan termasuk ya kajian kita pada malam hari ini adalah bagian dari dakwah ilallah, dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam dakwah ini kita perlu ada kerjasama di antara kita. Tadi ayatnya jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi dakwah ini perlu kebersamaan ya. Kita membantu saudara kita yang berdakwah, kita membantu saudara kita yang kekurangan, kita membantu saudara kita yang lemah akalnya ya. Kita membantu saudara kita yang ya bermusuhan ya, kita lerai mereka. Dan ini adalah bagian dari amal dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sampai di sini. Barangkali yang offline yang hadir di depan saya ini ada yang hendak bertanya, silakan. Baik, alhamdulillah hanya bisa senyum berarti setuju. Ya, setuju. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri pribadi saya dan juga kepada jamaah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira cukup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan Selasa malam pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan ya, dan terhindar dari corona. Amin ya rabbal alamin ya. Kita diberi kekuatan, imunitas, kesehatan ya, keluarga kita, istri kita, anak kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dengan begitu insyaallah akan bisa mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala untuk
mengamalkan Islam yang semaksimal mungkin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.